Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sekarang kita antum mempunyai kitab Syekh Madkhali ya? Syarahnya Madkhali ya? Taib, dibuka halaman 80. Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunnati Al-Mubajjal rahimahullahu ta'ala. Penulis berkata, yang tidak lain adalah Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnati yang kita agungkan bersama-sama. Wa khairu hadhihi al-ummati, sebaik-baik umat ini, ba'da nabiyha, setelah nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini la khilafa baina ahli sunnati wal jamaah. Bahkan ada yang menambahkan wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Isa bin Maryam wa Abu Bakar. Karena Isa nanti akan menjadi umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman. Summa Umar ibn al-Khattab, summa Utsman ibn Affan. Nuqaddimu haula'i thalatha, kita kedepankan, kita utamakan, kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikedepankan oleh para sahabat Nabi. Lam yakhtalifu fi dzalika, tidak ada khilaf. Summa ba'da haula'i thalatha ashabu syura al-khamsah. Jadi setelah tiga orang itu, manusia terbaik adalah ashabus syura. Orang ini sering diajak musyawarah, terutama oleh Abu Bakar dan Umar. Bahkan ketika menentukan pengganti setelah Umar, yang di sana ada 6, ketujuhnya kalau deklot, yaitu Abdullah ibn Umar, disuruh untuk masuk. Kalau masih seimbang, masih stabil, masih normal, suruh diam. Itu ketujuh. Dari situ sebaiknya formasi tim itu ganjil, karena ketika musyawarah itu ada seimbang. Ali ibnu Abi Thalib atau Ali bin Abi Thalibin was-Subairi wa Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman bin Auf ini istimewa, dicalonkan menjadi khalifah sejak masa Utsman menolak. Ketika saat setelah Utsman pun dia akhirnya berdoa. Kalau itu benar maksudnya Utsman,
ya Allah matikan aku sebelum Utsman. Wa Sa'ad ini siapa? Sa'ad bin Mu'ad atau Sa'ad bin Abi Waqqas? Waqqas, karena di sini muhajirun. Ya. Di sini tolong dicamkan ya, al-muhajiruna afdal minal ansar. Sama-sama as-sabiqun al-awwalun. Wa Talhah ibn Ubaidillah. Kulluhum yasluh lil khilafah wa kulluhum imamun wa nadhhab fi dhalika ila hadis Ibnu Umar. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, lam yakhtalifu, enggak ada khilaf. Kenapa? Ini disampaikan Ibnu Umar di hadapan sahabat, tidak ada yang menolak. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun, Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman thumma naskut. Kunna na'uddu wa Rasulullah aw wa Rasulullah. Hah? Lih? Awhan hala wa Rasulullah SAW hayyun wa ashabu mutawafirun, Abu Bakar wa thumma Umar thumma Utsman thumma naskut. Dari sini ikhwah terjadi perselisihan di dalam tafdhil. Apakah Ali setelah Utsman atau setelah Ali baru Utsman? Disinilah ucapan menarik, man waqafa, kata Imam Al-Barbahari yang meriwayatkan satu athar, man waqafa inda aliyin wa Utsman fahuwa syi'iyun. Ay man tawaqqafa, siapa yang sekarang ini berhenti, tidak bersikap apakah Ali lebih utama atau Utsman lebih utama, maka dia itu Syi'i. Wa man faddala Aliyan ala Utsman fahuwa Rafidiyun. Nih, ini tegas. Siapa yang mengutamakan Ali di atas Utsman, dia adalah Rafidhi. Karena urut kacangnya jelas pakai summa. Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Ini, nah, dari mana banding-bandingan ini? Emang Allah udah memberikan dasar. Seperti di dalam surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Makanya kalau kita tafdhil umat Nabi Muhammad itu setelah Rasulullah yang paling utama Isa bin Maryam, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian setelah itu al-ashratul mubasysyarun bil jannah. Kemudian setelah itu as-sabiqun al-awwalun yang bai'ah syajarah. Kemudian setelah itu pada umumnya muhajirun, pada umumnya ansor. Baru setelah itu orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Itu akhir. Seperti Abu Sufyan dan yang lainnya. Kenapa la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath? Enggak mungkin sama. Orang yang berjuang sebelum Fathu Makkah wa qatal,
ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing jannah. Makanya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya, dan seterusnya. Itu nas mansus. Taib. Rasulullah juga dalam surat Al-Fatih disifati Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ya. Kebalikan sekarang, asyidda'u 'alal mu'min, ar-ruhama'u bainal kufar. Itu kaum muslimin sekarang. Ya. Tidak jarang kita temukan alias sering bagaimana olok-olok mereka lebih kejam kepada sesama muslim. Jadi membantah pendapat, berwacana, berdialog itu wajar sejak zaman dahulu. Saling menguji pendapat itu suatu kesolehan. Tapi menghujat itu bukan kesolehan. Bahkan kata para ulama, dengan jidal dialog dan adanya bantah membantah, dari situ akan terpilah pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, pendapat yang terpilih. Ya, makanya ulama satu dengan yang lainnya berpolemik. Itu sejak zaman dahulu. Cuman sekarang kalau sudah ada polemik antar ustadz itu sudah keruh jamaahnya, netizennya. Ya, yang katanya begini begitu, padahal biasa. Karena gini, kenapa? Karena agama itu bukan milik siapapun. Sehingga siapapun yang salah itu tidak punya hak untuk apa? Di dalam agama. Ketika agama itu ad-dinul khalis lillah, maka siapapun gak boleh menisbatkan pendapatnya kepada Islam, apalagi kukuh kekeh. Makanya kullun yu'khad wa yutrak, masing-masing orang itu punya hak untuk diambil, ditolak di dalam beragama pendapatnya itu. Illa sahibu hadzal qabr atau sahiba hadzal qabri. Taib. Tarahum rukka'an sujada. Makanya sifat umatnya Nabi Muhammad walladzina ma'ahu, ya, yang hidup bersama mereka. Kalau sekarang enggak tentu ini. Walladzina ma'ahu tarahum rukka'an sujadan yabtaghuna minallahi wa ridwana. Makanya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Apakah yang dimaksud sima ini botak? Enggak. Karena anak pernah lihat non muslim botak juga. Karena memang sensitif, ya. Ada orang yang sensitif. Ini maksudnya sima itu bukan yang dimaksud itu, ya. Sima di sini ada yang memberikan satu tafsir nanti di hari kiamat, ya. Yuhsyaruna, ya, wujuhum baydha'a. Jadi wajahnya itu berseri putih, min atharis sujud, min atharil wudu, ya. Simahum fi wujuhim min atharis sujud, ada yang menafsiri khasyah, ya, khasyah dia. ذلك مثلهم كمثل التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجبه الزراع ليغيظ بهم الكفار. Makanya kufar, kafir itu petani aslinya. Kemudian dipakai
di dalam agama menjadi istilah orang yang keluar dari Islam, membangkang Islam. Aslinya secara lughatan kafir itu petani. Dulu petani itu dipanggil kafir. Itu Pak Kafir gitu ya. Kafir. Jadi kalau sekarang pedagang tajir, petani itu kafir. Tapi setelah berubah dan menjadi istilah agama, maka petani diberikan nama yang bagus, yaitu fallah, karena orang sukses. Karena kafir digunakan oleh orang gagal. Sekarang setelah agama Islam masuk, artinya setelah agama Islam diturunkan, kafir dipakai istilah orang celaka, maka petani diberi nama fallahun. Itu. Wa aidan qawluhu tabaraka wa ta'ala fi suratil Hashr lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Masyaallah. Siddiq. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Tidak lain adalah al-awailuna alladzina yabi'una tahta asy-syajarah atau bay'u tahta asy-syajarah. Wa yansuru mana wala yajiduna fi sudurihim hajah. Ya ikhwan, ini sampai hari ini enggak ditemukan ukhuwah. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Apa itu khasasah? Dalam kondisi ngos-ngosan, kata orang Jawa. Khasasah itu susah, menderita, macam-macam. Bisa wa yu'sirun, seperti yang dilakukan siapa? Ummu Sulaim ketika nyambut tamu malam. Dia pura-pura memakan suatu makanan padahal enggak ada apa-apa. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana. Makanya Pak, pemberian dari saudara itu ada 3. Satu, pemberian majikan kepada pembantu, yaitu memberi barang bekas yang sudah enggak diminati. Ya, baru ingat temannya ketika ada celana ngapret, sesak, wah ini kayaknya cocok sama dia. Itu namanya pemberian dari majikan kepada pembantu. Ada pemberian yang biasa, yaitu memberi karena dia itu berlebih. Ada yang memberi keutamaan, yaitu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walladzina wa man yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang terjaga kepelitan jiwanya. Jiwa itu pelit. Dan itu watak dasar. Wa man yuqa. Ya, di sini bermakna enggak mungkin dihilangkan. Manusia itu aslinya adalah di dalam firman Allah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Makanya huququ baina bani Adam mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar anak Adam itu dibangun di atas kepelitan. Wa al-huquq baina Allah wa baina bani Adam mabniyatun 'alal musamahah. Allah itu toleran banget. Ya, makanya saking tolerannya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Enggak mungkin ghadabnya Allah itu sabaqat rahmati. Makanya kalau Allah hanya menggunakan sifat adilnya, banyak manusia yang enggak masuk surga. Makanya ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali.
wala anta ya Rasulullah, wala ana illa ayyataghammadani Allah Ta'ala bifadlin minhu wa rahmah. Cuma setelah itu turun kepada Rasulullah, inna fatahna laka fatham mubina, sampai liyaghfirallahu laka, liyaghfira min dab wa ma ta'akh. Nah itu Allah jamin. Taib. Ulaika min ba'dihim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ini penting, Pak. Ya. Ini amalan yang menyebabkan ada salah seorang sahabat yang divonis Rasulullah calon penghuni surga 3 kali. Calon penghuni surga 3 kali. Ghid itu penting. Enggak ada perasaan, dan ini harus dilatih. Caranya setiap malam mau tidur itu lepas orang-orang yang antum benci dari hati pikiran antum. Tiap mau tidur, jangan sampai antum mati dalam permusuhan. Bahkan kalau bisa doakan orang yang menzolimi antum. Itu caranya. Kalau enggak, manusia Pak di dalam muamalah itu penuh dengan menyakitkan. Makanya Rasulullah mengatakan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Karena dalam transaksi sosial itu banyak hal yang tidak menyenangkan. Makanya yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Itu. Lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur liyaghidha bihimul kuffar walladzina ja'u, dan seterusnya. Taib. Tadi sudah ada juga kunna fi zamanin nabi la na'dil bi Abi Bakar ahadan summa Umar summa Utsman summa natruku ashaban nabi la nufadilu bainahum. Setelah itu terserah, masing-masing punya keutamaan yang tidak bisa disalib, didominasi oleh siapapun, gitu maksudnya. Makanya di sana kita harus mencintai semua sahabat dalam kondisi yang sama, tanpa tafdil di antara mereka setelah yang mereka tidak diutamakan satu dengan yang lainnya, dan masing-masing punya keutamaan. Contoh, afdhalun nas Abu Bakar summa Umar summa Utsman summa Ali summa baqiyatul asyaratul mubasysyirin bil jannah, yaitu Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sa'id bin Zaid, wa Abu Ubaidah bin Amr al-Jarrah. Haulai yakmuluna al-ashrahum alladhina syahida lahum Rasulullah SAW bil jannah, fanashhad li haula'i bil jannah wa na'tarif lahum bi fadlihim thumma na'tarif bi fadli baqi as-sahabah lianna Allah wa'adahum jami'an bil husna fahum fil jannati jami'an. Apalagi Rasulullah telah mengatakan la'allallah ittala ala ahli badr faqala i'malu ma syi'tum. Masya Allah Pak, jarang dan bahkan gak ada siapapun yang dikatakan kecuali abstrak, maksudnya umum. I'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum, itu bagi yang orang dosa tobat, dosa lagi tobat lagi, itu aja, tapi umum. Tapi secara tekstual, secara orang per orang, ahlu Badr itu Allah telah memberikan satu jaminan, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Dari sini Pak, tidak perlu kita itu berjibaku, ikut-ikutan ketika mereka-mereka itu dibahas di dalam masalah fitnah. Nggak ada faedah. Untuk apa? Untungnya apa? Manfaatnya apa? Antum membicarakan mereka yang sudah di surga. Pak, ini kan sejarah, ambil pelajaran. Ya ambil pelajaran, nggak usah menghujat mereka.
udah kan bagus. Itu kan di dalam sejarah boleh. Banyak ulama sunnah juga menulis tentang sejarah mereka, ya, fitnah Jamal, fitnah Siffin. Tetapi tidak seperti antum, terus nanti ujung-ujungnya mencela Muawiyah, ujung-ujungnya mencela sahabat fulan-fulan. Itu adalah penyakit yang ditularkan oleh Mu'tazilah. Ya. Jam berapa? Berapa? Oh masih. Dan kita juga harus yakin afdhalun nas ba'da haula'i ashabi Rasulullah SAW al-qarnul ladzi bu'itsa fihim wa kullu man sahibahu sana wa kullu man sahibahu sanatan wa syahran aw yawman aw sa'atan wa ra'ahu fa hadha ta'rifun minhum lis-suhbah wa bimadha yanalu as-sahabi hadhihi al-martabah walau ra'ahu faqad fi lahdah la hasalat lahu as-suhbah fadlan idza sahiba sana aw syahr aw yawm aw sa'ah. Jadi gini, sahabat itu cukup melihat Rasulullah walaupun sekali. Kalau enggak namanya siapa? Muhadram, ya. Muhadram itu tabi'in yang hidup pada zaman Rasulullah karena enggak melihat. Ya, seperti Wais al-Qarn. Ya. Kalau pas Rasulullah lewat ngantuk gimana? Sahabat enggak dia? Gimana Pak ada ya? Pas Rasulullah lewat terus ngantuk, melek-melek, udah Rasulullah udah pergi tadi. Sahabat nggak itu? Hah? Ustaz Fauzi, sahabat nggak gitu? Nggak, karena ro'ahu ru'yan apa? Ya, ini qasdan. Jadi orang yang Rasulullah SAW lewat dalam keadaan tidur, maka dia bukan sahabat. Tuh. Mungkin ada yang bertanya, silakan kita diskusi biar nggak jenuh. Tadi nggak ada pertanyaan soalnya. Jadi cukup. Makanya Pak, Zaidiyah itu dikeluarkan dari ahli sunnah karena perkara itu, di mana Ali itu lebih utama daripada Utsman. Itu makanya ada istilah firqah Zaidiyah, yaitu pengikut siapa? Zaid ibn siapa? Ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Zaid. Subhanallah. Yang punya gelar Zainal Abidin siapa? Nah, Zaid ibn Ali ibn Husain ibnu, jadi anaknya ya. Jadi Zaid ibnu Ali ibn Husain ibn Ali ibn Zainal Abidin. Dan Masya Allah, memang Zaid ini sangat patut untuk dikultuskan, karena memang dia itu seperti bapaknya, yaitu Ali, yaitu Zainul Abidin. Zainul Abidin ini gelar karena dia itu ahli ibadah, sangat kuat ibadah, sangat hebat perilakunya. Makanya banyak orang yang mengagumi dia, tapi dia nggak diimamkan. Tapi yang Zaid, karena dia bisa diajak untuk mentafdil. Awalnya diajak untuk mengkafirkan, nggak mau. Nggak mungkin anak mengkafirkan kakek-kakek saya, Abu Bakar, Umar, kan masih ada nyambungnya. Tapi gimana kalau Ali sama Utsman? Ya, dua-duanya baik, itu dia bilang. Akhirnya dia menolak. Makanya kelompok yang menolak ini namanya Rafidhah. Pengennya Rafidhah Ali itu Utsman Ali lebih baik daripada Utsman.
Kenapa dikatakan Rafidhah? Karena kelompok ini menolak keimaman dia yang awalnya dia itu sudah diangkat jadi imam. Setelah ditanya, diminta mengkafirkan nggak mau, diminta untuk mengatakan Ali lebih utama, lebih berhak atas imamah. Nah ini Pak, yang berat bukan soal tabdil. Kalau masalah Ali lebih utama daripada Utsman, itu ada khilafiyah. Maksudnya ada umat ini ikhtilaf, sehingga tadi jadi. Tapi untuk ikhtilaf di antara umat ini bahwa Utsman lebih berhak atas khilafah daripada Ali, nggak ada. Apalagi mengatakan Ali lebih berhak berdasarkan wasiyah, nggak ada, kecuali Rafidhah Syiah. Jadi masalahnya itu masalah polemik dalam tafdil, bukan di dalam masalah khilafah, haqqiyatul khilafah. Baik, ya, insyaallah kita akhiri sekian, dan insyaallah kita berjumpa di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.